Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali hadir bersama program Samara, Sembang Keluarga Ramadan, DPD PKS Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah pada kali ini hadir seorang ataupun sepasang keluarga muda dari tentunya kader daripada PKS Kota Tanjung Pinang, dan yang luar biasa karena orang ini termasuk orang yang sangat tokoh-tokoh ini sangat menjadi tokoh muda lah ya, dikatakan tokoh muda dari Kota Tanjung Pinang yang punya aktivitas segudang aktivitas yang mereka lakukan. Bahkan eh, sang suami adalah tokoh yang luar biasa yang sangat dikenal orang Tanjung Pinang, sedikit yang tidak kenal dengan beliau. Siapa dia? Inilah dia, keluarga Bang Dahroni dan Kak Fatmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. sudah bisa kami kami todong untuk hadir ya, untuk menginspirasi bagi Iya, kita semua tentunya juga kepada keluarga-keluarga yang sudah tidak muda lagi dan terutama yang lebih muda untuk bagaimana gitu menjalani Ramadan bersama keluarga, kemudian juga menikmati proses-proses ya sebagai keluarga iya, muda dan eh, tentu dengan anak-anak yang masih kecil ya. iya. Nah, sesuai dengan konsep kita pada kali ini adalah bagaimana keluarga menginspirasi keluarga yang lain gitu ya. Jadi sembang keluarga Ramadan itu bagaimana kita berbicara, berdiskusi dengan Iya, keluarga-keluarga untuk menginspirasi dari keluarga yang lain gitu. iya. Nah, tentunya dengan anak yang empat orang anak ya, Empat, empat empat orang anak putra semua. putra semua luar biasa cantik sendiri ya kak ya. Dan tentunya ini tidak gampang gitu ya, Iya, tidak gampang, tidak mudah karena saya juga mengalami dulu ya bagaimana proses. Karena apa? Bukan saja proses pokoknya harus puasa enggak, tapi ada proses iya. persiapan dan segala macam. Nah, kalau di keluarga Bang Daruni dan Kak Fatmawati bagaimana nih memulai ataupun cara menyiapkan anak untuk bisa berpuasa bahkan puasa penuh itu seperti apa? Nah, yang jelas kami pertama mindset ya. Nah, kami udah bersepakat bersama istri bahwa mindset dulu yang harus kita benahi terkait memang puasa dan anak-anak ya. Ya kita harus tahu dulu kan asal hukum puasa itu kan wajib, tapi bagi ada golongan atau orang-orang tertentu yang tidak wajib ya. Satu di antaranya adalah anak-anak. Anak-anak Jadi ya. maka yang perlu kita tanamkan adalah bahwa ibadah puasa bukan hal yang wajib bagi anak-anak. Hmm. Nah, yang kedua, kita tanamkan bahwa Ramadan ini adalah sarana kita untuk mendidik anak-anak. Ya, jadi kami menganggap puasa ini adalah satu hal latihan atau exercise bagi anak-anak untuk melatih puasa selain ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, jadi kalau kita sudah dudukkan bahwa mindset ini ya terkait tadi ibadah puasa sebenarnya tidak wajib untuk anak-anak, tapi kita punya tanggung jawab juga untuk mendidik, untuk melatihnya. Jadi namanya melatih ya berarti posisi kita kan sebagai coach ya. Bagus Jadi ya. memang nah di sinilah ada seninya. Jadi kita juga Hmm. tidak yang namanya anak-anak seperti sahur atau berbuka tentu banyak ada drama-dramanya ya. Kalau Hmm. di sahur tentu ya biasa ya relatif Hmm. sulit bangunnya gitu. Tapi alhamdulillah karena ini tahun ke eh, dua ya Hmm. puasa yang full ya. Dan Bagi insya anak. Allah mudah-mudahan Hmm. kalau sehat nanti kami itu berdoa sebelum Ramadan Hmm. yang paling penting sekali kami doakan adalah kesehatan ya, Kesehatan ya. karena ada banyak ibadah fadilah yang perlu dilakukan selama bulan Ramadan. Tentu ada satu elemen yang mendukung adalah kesehatan. Jadi saya Kesehatan. mendoakan kesehatan keluarga termasuk Hmm. anak-anak ya, di samping mungkin ikhtiar Hmm. nutrisi dan lain sebagainya. Jadi itu Hmm. dulu Pak Nasrom ya. Jadi Hmm. kita awali semua dari mindset, Hmm. dan ini kan upaya kita ya untuk mendidik Ya. anak, dan saya yakini dari kecil ini perlu dilatih ya, karena Ya. nanti ya puasa ini kan ibadah yang eh, ya tidak mudah ya, buktinya banyak orang dewasa juga yang badannya kekar-kekar Hmm. ya, Tapi tidak mampu tidak berpuasa mampu gitu ya. berpuasa. Nah, ini kan terkait memang bab latihan, ada Iya. proses mereka Iya. ini semua. Dan hari inilah ya saat usia anak-anak ya kita latih ya. Dan Hmm. eh,
dan alhamdulillah ya kalau kita sekarang kan memang beda ya. Kalau saya masih kecil dulu memang tidak banyak ya sarana-sarana ya hiburan ya yang sifatnya mungkin bisa menyamankan lah ya kita di rumah. Kalau sekarang Oh dulu kalau saya dulu kalau kalau apa yang nyaman itu kan kita kalau sekarang kan menjahit ya. namanya Kalau dulu nyamannya mandi di sungai. di sungai. Kalau anak sekarang enggak ya. Jadi Oh, gimana tuh kalau kalau apa membangun mindset tadi gimana? nah, jadi ya kita sampaikan ke anak-anak bahwa ini adalah ibadah ya, walaupun mungkin tadi ya kita tidak nyampaikan langsung hukumnya. Kalau kamu nggak wajib, nggak kita sampaikan gitu, tapi ini latihan bahwa ini penting untuk kita lakukan ya, tidak hanya dalam sisi ini ya ruhiyah atau sisi agama tentu berpahala. Iya. Tapi mungkin ya kita jelaskan kepada anak tentu dengan komunikasi anak bahwa dengan puasa kita bisa lebih sehat ya. Karena memang ada risetnya ilmiahnya kan. Karena dengan puasa kita kan bisa detoksifikasi ya. Detoksifikasi yang bagus salah satu di antaranya adalah puasa. Tapi tentunya dengan bahasa anak ya. Walaupun memang 2 tahun perjalanan ini ya seperti kan ada 4 ya. Kami punya 4 putra. Yang pertama itu ini 2 tahun yang insya Allah tahun kedua yang full ya. Dia mulai latihan puasa tuh usia 8 tahun ya, yang pertama itu paling banyak dramanya. Tahun kedua, tahun ketiga biasa kalau udah mau berbuka itu pada ngeluh lapar ya. Ya bahkan dulu wah ini terasa mau mati gitu ya. Lebay gitu ya. Terasa mau mati, kapan berbukanya, kapan azannya gitu ya. Jadi ya memang Ramadan itu yang paling ditunggu ya azan maghrib Azan gitu maghrib ya, Jadi, siapapun itu. ya anak-anak ya, Apalagi oh ini anak-anak udah gitu azan kan. ya, azan asar pun kapan berbukanya nih, kapan berbuka, pertanyaan itu yang memang ya apa. Nah disitulah memang butuh seni ya menghadapi anak-anak, dan kita bersyukur Ramadan ini membuat kita melatih lah, bagi orang tua, bagi kami lah utamanya melatih kesabaran lah ya, melatih kesabaran bagaimana bisa mendidik anak dengan puasa dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Iya. Jadi seperti itu ya. Ini luar biasa gitu. Jadi pemirsa, kita bisa ambil satu kesimpulan pertama bahwa bagaimana yang terlebih dahulu mindset anak itu yang harus kita bangun gitu. Artinya jangan anak itu punya kesan bahwa puasa ini justru menyebabkan mereka atau memaksa mereka untuk berlapar-lapar. Tapi mereka harus tahu ya tentang bagaimana puasa tersebut, kemudian bagaimana kenapa kita harus berpuasa gitu ya. Proses itu dilalui dan bagaimana mungkin dari sisi keruhiah mereka juga ya sebagai seorang Islam memang harus berpuasa nantinya gitu ya. Nah, saya membaca tadi ada sebuah keunikan yang kita bisa ambil pemirsa, desain mindset tadi ada bicara tentang nutrisi. Nah, ini keunikan. Karena terkadang kan kita anak gitu menghibur anak untuk berpuasa, nanti makan sahurnya akan diberikan ayam Kentucky gitu, nanti akan dikasih ini, tapi mereka tidak bicara tentang ini, tapi dibicara nutrisi. Nah ini pakar nutrisi yang biasanya ibu-ibu gini ya, Kak Fatmawati nih, apa sih rahasia atau apa sih nutrisi yang mungkin diberikan kepada anak sehingga anak bisa mampu berpuasa, kemudian dia tidak rewel tadi, untuk menekan rewel. Tentu anak rewel karena dia lapar gitu ya, karena dia haus. Tapi ini ada nutrisi untuk membantu sehingga dia bisa menahan lapar jauh lebih lama atau menahan haus jauh lebih lama. Ini seperti apa nih Kak Fatmawati? Nutrisi seperti apa sih rahasianya, biar berbagi bersama kita semua di sini gitu. Ya, jadi kalau anak-anak di rumah itu alhamdulillah ya, yang paling kecil yang berpuasa itu usia 4 tahun 10 bulan. 4 tahun 10 bulan udah full ya? Udah full beberapa kali ya, Alhamdulillah. walaupun ada bolongnya juga kan, itu tadi kita nggak maksa Nggak gitu ya. maksain, Jadi ya. kalau misalnya benar-benar nggak kuat gitu, udah kita buka ya nak gitu. Walaupun kadang dia nggak mau lah, abang puasa full, mau puasa full juga gitu. Jadi Iya. itu gitu. Jadi kebutuhan air putih ya Pak ya, kebutuhan air putih itu tetap harus diperhatikan gitu. Jadi ketika sahur air putih, kemudian buka puasanya nanti air putihnya juga diperhatikan juga, harus tetap diingatin. Padahal itu sangat sulit ya untuk anak-anak untuk minum air Iya, putih sulit banyak banget tuh gitu Pak. ya. Jadi harus diingetin terus tuh. Dan kadang disiapin juga botol air minum khusus gitu. Jadi ini punya adik, ini Ditargetin punya gitu ya, abang gitu ya. ditargetin harus Iya, habis gitu kan. ditargetin terus diingetin aja gitu, diingetin air putihnya.
Terus ketika sahur itu anak-anak kebiasaan agak unik juga sih Pak, kebiasaan sahurnya itu nggak mau nasi gitu Nggak mau ya, nasi nggak ya? mau nasi. Jadi kentang goreng biasanya, kentang goreng itu Jadi biasa tuh bule dong tadi. request gitu ya, request nanti sahurnya mau kentang goreng, mau sosis goreng, nugget goreng, nah seperti itulah gitu ya. Tapi yang penting itu ada karbohidratnya gitu ya, Iya, ada iya. protein gitu ya, proteinnya Ada yang karbo paling yang apa? tercukupi lah semuanya. Jadi protein itu kan bisa nahan lapar lebih lama gitu kan. Jadi proteinnya biasanya itu kalau nggak minta yang nugget ikan ataupun ayam gitu ya, ataupun telur aja gitu, Iya. telur. Kemudian susu biasanya anak-anak nih suka gitu ya susu, Iya. dan alhamdulillah kalau di rumah itu susunya susu kambing gitu ya, susu Kambing. Ya, kambing. tentunya kalau dilihat dari Iya. pilihannya pasti susu kambingnya HNI ya. Iya, susu kambingnya HNI. Alhamdulillah cocok dan suka banget Suka banget anak-anak ya. itu susu setiap sahur gitu ya. Nanti bukanya kadang susu lagi, ataupun dia minta yang kopi sevel atau Kopi Sepel ya. iya, suka gitu Pak. Iya, Jadi karena kopi Sepel kopi untuk segala bisa usia gitu segala ya. usia dan aman alhamdulillah gitu. Itu kemudian Itu. buah dan sayur ya Pak Buah ya. dan sayur Buah ya, dan sayur kemudian. itu sangat penting juga Nah, buah untuk itu kan anak-anak. susah tuh anak-anak. Anak-anak Kak Fatmawati buah aman dia? Buah Makan tentu pilih-pilih Pak, Pilih-pilih gitu ya. jadi nggak semua buah dan sayur itu suka gitu, dan Gitu alhamdulillah ya. dibantu dengan nutrisi HNI Nutriennya juga, juga ada yang ya, extra food namanya ya. extra food itu yang sekarang HNI Health itu Lihat ya. 23 buah dan sayuran, Iya, jadi alhamdulillah sayuran. sangat terbantu dengan nutrisi-nutrisi dari Iya. HNI. Jadi kalau kita tuh kadang di samping kita memaksa kita minta anak tuh merequest tadi ya, tentu kadang requestnya itu tidak seimbang dengan gizi yang Iya, tercukupi benar. gizi untuk ini ya. Jadi nanti dibantu dengan susu kambing, dengan HNI food tadi, HNI health tadi gitu ya. Ini juga luar biasa. Mungkin ada tambahan. Nah, jadi tadi kalau konteksnya bagaimana anak bisa kuat dalam berpuasa atau melatihnya, tentu selain nutrisi kan ada mungkin kebiasaan-kebiasaan ya. Namanya anak-anak kan itu biasa hari-hari biasaan banyak aktivitas fisik ya. Nah, saya memang agak ketat ngontrolnya gitu ya. Jadi biasa kalau anak-anak itu kebiasaan sebelum Ramadan itu main sepeda, Main sepeda, di luar. Nah, main lah pokoknya ya. Nah, itu yang saya kurangi agar nanti kemudian dia tidak lemah ya. Ya sejauh apapun nutrisi yang diberikan, kalau memang aktivitas fisiknya banyak juga nanti dia akan mudah haus ya, sehingga nanti tidak mudah ya ini. Jadi aktivitas di pagi itu yang memang betul-betul kita kontrol, jadi dikurangi tidak ada aktivitas fisik ya untuk di pagi harinya. Iya, supaya dia nggak capek ya, Supaya dia nggak capek, nggak haus ya. Biasa main sepeda, sekarang nggak gitu ya, bulan Ramadan nggak. Nah itu sih yang juga penting ya menurut kami, karena belajar dari pengalaman sebelumnya, kita nggak kontrol jam 10, jam 11 itu biasa udah haus gitu udah ya. lemah gitu ya. Jadi Iya. kebiasaan-kebiasaan yang membuat lemah secara fisik ya, itu juga Dikontrol, kita kontrol. Nah, bagaimana kemudian anak juga nggak walaupun kan sekarang banyak ya aktivitas olahraga yang memang bisa kita alihkan ke digital misalnya. ya. Kalau saya dan istri termasuk bukan orang yang tua yang melarang anak main gadget, tapi kita kontrol karena Dibatasi, perkembangan digital nggak bisa kita benar. ini ya. Jadi misal kalau ada game-game, tentu game-gamenya kita pilih. Kita yang mendownload, kita yang mendownload, otoritasnya di kita ya. otoritasnya di kita. Ya tetap kita kontrol. Misalnya saya downloadin game-game misalnya panah gitu ya. Iya. Pokoknya bisa melatih konsentrasi lah ya, konsentrasi, dan dia juga ya nyaman di rumah tadi untuk menghindari ya memang dunianya anak, dunia main gitu ya. Ibaratnya dia udah lahir udah bareng sama gadget itu gadget gitu itu, kan. dan main adalah fitrahnya. Mereka. Jadi ya tugas kita menyiapkan mainan-mainan, lingkungan yang memang menunjang ya target-target yang memang kita inginkan untuk anak. Nah, jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang memang kita lakukan ya selama Ramadan. Nah, jadi ya kalau dia ya jenuh ya, anak-anak kan mudah jenuh ya, walaupun memang tidak satu harian main game, jadi ya kita batasi ya kita bikin janji komit ya 1 jam gitu ya. nanti
ketika azan menggema ya kita udah berhenti misalnya kan 1 jam. Yang jelas kita sholat dulu ya. Karena belum semuanya bisa baca Quran ya mungkin agak siang ya, jadi ada time schedule juga yang kita berikan ke anak-anak ini sehingga dan sekarang banyaklah perangkatnya ya. Kalau yang sekolah kan ada di buku Ramadan Iya, itu. buku Ramadan Nah, ya. jadi itu yang mungkin Terus kita Ramadan. lebih banyak yang jelas memang kita mendampingi ya, mendampingi mengontrol anak-anak. Nah, jadi itu sih selain persoalan nutrisi mungkin kebiasaan anak yang Kebiasaan. membuat dia letih, haus ya itu yang menurut saya paling penting ya. Karena kalau kebiasaan itu nggak kita manage nanti tadi ya namanya sahur juga kan terbatas ya mengkonsumsi nutrisi Iya, kan iya. karena mungkin karena anak-anak ya sulit juga kalau mau banyak-banyak ya. Banyak-banyak kan. Itu kalau sama ini nggak, di mereka bergaul dengan tetangga. Kadang permasalahan di di anak-anak kadang karena tetangganya banyak nggak puasa, akhirnya Iya. ikutan. Itu gimana ngatasinya? Nah, setiap keluarga memang beda-beda lingkungannya. Kami alhamdulillah lingkungannya karena memang keluarga besar ya. Jadi bukan tinggal di perumahan ya, jadi 11 saudara. 11 Sebelah saudara juga saudara. gitu ya. Jadi memang nggak mengalami Ya, ini problem terkondisikan ya terkondisikan semuanya ya. ya. Walaupun memang ada anak asisten rumah tangga yang datang tapi nggak ada masalah. Kami nggak Karena lingkungan kita karena yang kita yang punya gitu ya. lingkungan kita yang punya ya. Kita akan dinamis memang kalau memang tinggal di perumahan sepertinya karena ada anak Iya, iya. yang nggak puasa jadi Nggak sehingga puasa. kita susah terbawa-bawa dia Mana jadinya jualan frekuensi. roti, jualan es krim Jualan berkeliaran gitu ya. berkeliaran. Kan adiknya yang bayi kan nggak puasa juga ya, tapi alhamdulillah sih Dia tahu mungkin tahu, ya tahu. karena Oh, adik masih bayi nggak puasa gitu. Ya. Ini hal yang luar biasa gitu. Artinya berRamadan ataupun mendidik anak berRamadan harus terprogram gitu ya. Mungkin kalau dikatakan Ramadan itu adalah sebuah sekolah gitu ya. Artinya sama hal dengan sekolah kita, sekolah formal mungkin ya. Sekolah formal targetnya apa? Anak naik kelas gitu ya. Iya. Kalau naik kelas supaya apa? Supaya naik kelas seperti apa? Ini syaratnya. Ya, ini yang harus diawasi. Mungkin dari keluarganya Bang Darwani juga memiliki hal seperti itu gitu. Jadi anak ini harus naik kelas. Naik kelasnya apa? Berpuasa penuh 30 hari atau 1 bulan Iya. penuh gitu ya. Artinya punya strategi lagi, punya rencana-rencana, punya program-program yang mereka aman berpuasa tadi, aman dan nyaman berpuasa tentunya. Kemudian ada ini nggak? Ada misalnya kalau di keluarga lain itu kalau sudah bisa puasa penuh nanti papa kasih hadiah, ayah kasih hadiah. Ada nggak seperti itu di program kami? Kalau kami tidak kami bunyikan ya, tapi nanti di akhir ya. Kejutan gitu ya. Ada kejutan misalnya kalau dulu kita kasih sepeda, tapi kami tidak mengungkapkan ya di awal, tetap tadi mindsetnya kita benahi bahwa puasa ini ibadah ya hubungannya dengan Allah, tentu dengan bahasa mereka ya. Bahwa ini adalah bagian ibadah ya. Ketika karena kita kan pengen sama-sama berkeluarga di dunia, berkumpul di surga kan, itu kan tagline ini ya, tagline keluarga muslim lah ya. Iya. Pada umumnya. Maka ya kita sampaikan bahwa insya Allah dengan kita berpuasa dengan niat yang lurus karena Allah Subhanahu Wa Taala ya, ini bagian amal kita, kan kita pengen sama-sama berkumpul di surga ya, tentu dengan bahasa mereka. Tapi biasanya kita tidak menyebutkan bahwa kalau puasa ini dapat hadiah, puasanya full dapat hadiahnya ini, atau mungkin kita mengikuti iramanya dia maunya apa kalau puasa itu. Yeah. Kami tidak membiasakan itu, tapi yang jelas nanti ketika Ramadan berakhir ya kita kasih hadiahnya. Jadi kami juga teori itu kan konsep motivasi sebenarnya. Ada reward punishment ya. Jadi kita juga ya rewardnya tuh nggak kita bunyikan ya, tapi nanti di akhir ya, nanti kita lihat kebutuhannya apa gitu ya. Kebutuhan kan karena kita sering ya, kita adalah orang tuanya, kita tahu kebutuhannya apa, itulah yang kita berikan gitu ya. Jadi nggak kalau bab ini kita nggak maunya apa kalau puasa gitu, nggak kita ini, atau kita janjiin di depan
mau hadiah apa. Tapi nanti kan dia udah inilah sebagai apresiasi ya. Jadi ada, tapi nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan. Cuman kita tidak menyampaikan itu di awal ya. Di awal ya, tapi nanti kita lihatlah itu kondisinya di Kondisi ya. Artinya kebutuhannya apa. Artinya gitu ya. jangan sampai juga niat ataupun motivasi berpuasa mereka Iya, bergeser juga. bergeser. Motivasi puasa nanti penuh Karena supaya dapat iya, sepeda sepeda. atau dapat hadiah dari orang tua, bukan seperti itu. Artinya Iya. ini sebuah kejutan gitu ya. Dan orang tua juga tak terbebankan jadinya kan. Oh, Iya. gimana? Ya kan. Nah, ini kombinasi yang luar biasa ini pemirsa, bahwa seorang leader, ayah sebagai seorang leader memberikan strategi pengawasan dan segala macam ya, yang tadi ya, dari menyiapkan mentalnya sampai ke bagaimana mempertahankan kondisi puasanya bisa full sampai maghrib dalam setiap harinya. Sementara seorang ibu gitu ya, seorang bunda mempersiapkan nutrisi, dan ini nggak kalah beratnya ini kan, bukan hal yang ringan. Kalau 3 orang anak yang saat ini sedang berpuasa, 3 dengan menu yang berbeda, luar biasa juga. Yang biasanya bangun manasin makanan tuh jam 4 pagi gitu ya, Iya. untuk dimakan 15 menit yang akan datang. Tapi ini harus lebih panjang lagi gitu kan. Karena kalau dimasain malam udah dingin, malah kan nggak mau makan dia kan. Iya. Kadang-kadang juga requestnya menjelang mau makan sahur itu baru ada requestnya ya kan. Ada Ini tambahan. ini luar biasa juga ya untuk mempersiapkan hal seperti itu gitu ya. Iya. Dan gimana nih kiat-kiatnya nih seperti apa? Misalnya, tapi ada nggak minta yang aneh-aneh gitu? Mintanya pokoknya bukan ayam goreng buatan ibu, buatan bunda, tapi pengennya ayam goreng itu tuh yang di KFC misalnya gitu. Ada nggak minta yang seperti itu? Kan jauh lumayan gitu kan. Kalau anak sih alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh sih, Nggak ada Kak. minta yang Biasanya lebih ya. kalau malamnya itu biasa saya tanya dulu gitu, abang Gitu. adek besok mau sahur apa gitu. Hmm. Misal udah sahurnya ini kentang sama ini misalnya gitu kan, terus besoknya udah kita siapin Udah sesuai siapin. dengan request masing-masing gitu kan, tiba-tiba ada tambahan mau telur atau mau nasi goreng gitu ya. Udah, kalau itu kan gampang ya Pak ya, Iya, tinggal kita tidak ada buatin yang aja aneh-aneh gitu, mesti nggak ada nyari yang keluar aneh-aneh ya gitu. gitu Kalaupun ya. misal ada yang aneh-aneh ya kita bujuk aja gitu, besok Mm-mm. boleh nggak nak gitu. Oh, Alhamdulillah, gitu ya. oh iyalah nggak apa-apa gitu. Ya. Artinya dikasih ini ya, dikasih pengertian ya, luar biasa. Nah, beberapa yang bisa kita petik pemirsa dari keluarga Bang Daroni ini ya, bahwa bagaimana pertama menyiapkan motivasi berpuasa. Mindsetnya tuh dirubah dulu, bahwa anak-anak harus paham bahwa kenapa dia berpuasa. Jangan sampai mindsetnya berubah, misalnya berpuasa itu menahan lapar sehingga rasanya Islamnya kok bikin kita susah aja gitu ya, tapi enggak, tapi dikatakan itu perintah Allah, dan bagaimana juga menyampaikan juga bagaimana manfaat berpuasa itu tentunya ya. Kemudian menyiapkan juga makanan yang disukai anak baik di sahur dengan berdiskusi, bukan pokoknya makan apa yang ada makan aja, ini mama susah nih masak ini kan gampang ya, enggak seperti itu ya, tapi memberikan diskusi kepada anak bahwa mau makan apa besok, sahurnya apa gitu ya. Ini juga merupakan masukan luar biasa bagi kita. Kemudian juga bisa apabila ada yang aneh-aneh tadi katanya didiskusikan gitu, sehingga memakan apa yang ada, namun tetap berusaha orang tua memenuhi apa yang diinginkan gitu ya. Oke, kemudian juga dari sang ayah tadi adalah bagaimana mengontrol anak ya, karena masalah orang berpuasa itu pertama haus, lapar, kelelahan gitu ya. Diadakan pengontrolan sehingga dia tidak over aktivitas gitu ya. Kemudian dengan menyiapkan aktivitas digital juga gitu ya, untuk dia tetap di rumah, tetap beraktivitas namun mengurangi aktivitas fisik gitu ya, dengan menyiapkan game-game yang tentunya game yang sesuai dengan tingkat usia dia gitu ya. Jadi ini hal yang luar biasa. Dan tentunya bagi kita pemirsa, terutama keluarga-keluarga muda, ini menjadi sebuah pelajaran yang luar biasa yang dapat kita ambil, dapat kita ATM ya, amati, tiru dan modifikasi gitu ya. Tentu karakter masing-masing berbeda ya, karakter anak-anak semua berbeda, namun bagaimana proses yang dilakukan oleh keluarga Bang Daruni tadi adalah bagaimana membangun mindset dan berdiskusi tentang apa yang dilakukan sehingga puasa tidak menjadi hal yang memberatkan bagi anak. Demikian, terima kasih Bang Daroni, Kak Fatmawati telah
hadir di sini meluangkan waktu dengan aktivitas yang luar biasa. Salam untuk keluarganya. Semoga keluarga yang dilalui di Ramadan ini menjadi keluarga-keluarga yang idambakan dengan keluarga Ramadan lainnya gitu ya. Terima kasih. Saya Nasrum pamit undur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di Samara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.